Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini sebagaimana doa kita pada akhir Ramadan tahun yang lalu. Tahun lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pertemukan hamba dengan Ramadan tahun berikutnya. Karena belum tentu kita dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan tahun ini, maka kita harus bersyukur kepada Allah karena dipertemukan dengan bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, dan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini, maka seharusnya kita bersyukur, dan syukur itu kita wujudkan dengan bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah puasa. Mari kita bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah puasa dengan mengendalikan hawa nafsu kita dari segala hal-hal yang bisa membatalkan dan mengurangi pahala puasa kita. Karena puasa adalah ibadah yang sangat istimewa. Puasa adalah ibadah yang pahalanya hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang pahalanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk manusia. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Kullu amali bani Adam lahu illa syiyam, fa innahu li wa ana ajzi bi. Innama yasruku ta'amahu wa syarabahu min ajli." Apa artinya? Kullu amali bani Adam, semua amalan ibnu Adam, lahu, pahalanya adalah untuknya. Illa syiyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah. Wa ana ajzibi, dan saya akan membalasnya. Inama yatruku to'amahu, karena orang yang berpuasa itu meninggalkan makannya, wasyarabahu, dan minumnya, min ajli, karena memang untukku. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita bisa melihat bahwasanya ibadah puasa memiliki keistimewaan yang luar biasa yang pahalanya akan diberikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak tahu surprise apa, pahala sebesar apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita orang yang berpuasa. Tugas kita adalah menjaga dengan sebaik-baiknya agar puasa kita betul-betul puasa dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan kita mengendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini adalah pintu gerbang munculnya setan. Pada sebuah hadis dikatakan bahwa barang siapa pemuda, wahai para pemuda, jika kamu sudah mampu maka menikahlah, karena itu bisa menundukkan pandanganmu. Namun jika tidak mampu maka berpuasalah, karena itu bisa mengendalikan hawa nafsu. Dari hadis ini kita bisa melihat bahwasanya puasa itu bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya, kenapa? Karena memang itu tadi, hawa nafsu itu adalah pintu masuknya setan. Dan bahan bakar dari hawa nafsu itu adalah makan dan minum. Jika kita tidak mengendalikan dari makan dan minum, maka akan mudah hawa nafsu itu masuk ke dalam diri kita, mempengaruhi diri kita. Karena setan itu mengalir dari aliran darah. Kalau kita ingin setan itu tidak masuk pada diri kita, maka kita harus mempersempit aliran darah kita, mempersempitnya sehingga setan tidak masuk. Dan bagaimana cara mempersempitnya adalah dengan berpuasa. Nah, ketika kita berpuasa, mari kita betul-betul bisa mengendalikan hawa nafsu kita dengan melakukan banyak hal. Di antaranya adalah yang pertama, lakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat selama berpuasa. Juga dalam rangka mengendalikan hawa nafsu kita saat berpuasa. Karena sekarang godaan gadget itu sangat berbahaya dan sangat besar. Ketika kita berpuasa, memang kita menahan diri dari makan dan minum, tapi aktivitas kita di gadget itu justru akan bisa mengakibatkan kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu jika kita tidak bisa mengendalikan gadget dengan bijak.
Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan waktu saat berpuasa untuk hal-hal yang bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi derajat kita akan menjadi manusia yang paling baik apabila kita semakin banyak menebar manfaat kepada orang lain. Nah, saat berpuasa, mari kita banyak menebar manfaat kepada orang lain. Apa di antaranya? Mari kita gunakan gadget kita untuk membuat konten-konten kreatif. Medsos kita untuk mengupload konten-konten kreatif yang bermanfaat bagi orang lain. Berbagi ilmu, bersama-sama beribadah, membaca Al-Quran, melihat ceramah, mendengarkan tausiah, mengikuti workshop atau webinar yang nanti akan bermanfaat untuk diri kita. Dan juga kalau perlu, kita membuat konten-konten positif yang bisa membantu orang lain untuk mengambil manfaat dari konten-konten kita. TikTok kita buat live bersama baca Al-Quran atau live ceramah kalau kita memang passionnya di ceramah, atau sholawat kalau kita memang passionnya di situ, atau untuk membuat konten-konten yang positif berkaitan dengan profesi kita sebagai mahasiswa, sebagai guru, sebagai pelajar, sebagai pengusaha atau yang lainnya. Kita berikan ilmu-ilmu yang bermanfaat melalui konten kita, baik itu konten TikTok, Facebook, Instagram, atau YouTube, ataupun yang lainnya. Yang kedua, jangan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Seringkali kita terjebak dengan digital kita, dengan gadget kita. Itu kita scroll-scroll hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini nanti akan merugikan kita karena kita sudah habis waktu, habis paket, habis pulsa untuk hal yang tidak bermanfaat. Padahal di dalam hadis Nabi sudah jelas. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Maka kita tinggalkan scroll-scroll yang tidak bermanfaat bagi diri kita. Jadi kita isi kegiatan-kegiatan kita untuk waktu kita tidak dihabiskan untuk hal yang negatif, tapi kita isi dan kita habiskan untuk hal yang positif dan bermanfaat untuk orang lain. Tadi buat konten tadi, maka itu bernilai jariah yang akan selalu menginspirasi dan memberikan ilmu kepada orang yang menontonnya. Dan jejak digital itu tidak akan susah dihapus dan itu mempengaruhi image orang terhadap kita. Kita bangun image positif orang terhadap kita dengan banyak melakukan hal positif di media sosial kita. Nah, itu para pemirsa. Dan yang ketiga adalah mengendalikan hawa nafsu dari hal yang negatif di gadget yang kita setiap hari kita konsumsi. Ketika ada postingan-postingan yang tidak bermanfaat ya atau yang menyakiti hati kita, kabar hoax dan sebagainya, mari kita kendalikan diri kita untuk tidak memberikan komentar-komentar yang negatif yang nanti akan memicu amarah kita, memicu nafsu kita. Mari kita berikan komentar-komentar yang bijak pada postingan-postingan yang tidak baik di medsos atau pada ucapan-ucapan orang lain yang tidak baik di kehidupan sehari-hari kepada kita. Atau sesuatu yang menyakiti hati kita, mari kita belajar untuk mengendalikannya, untuk tidak membalasnya dengan segala sesuatu yang menyakitkan. Dengan begitu, kita akan bisa menjaga hawa nafsu kita selama berpuasa dan menjaga kesempurnaan pahala puasa kita. Mari kita menebar manfaat dengan banyak orang, dengan orang lain, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Semoga kita bisa meraih derajat sebagai sebaik-baik manusia yang mau bermanfaat, yaitu yang bermanfaat, membawa manfaat yang paling bermanfaat untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.